Sinetron buku harian seorang istri episode malam ini 14 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Di adegan kali ini terlihat di situ Nana yang sedang melihatin suaminya Dewa. Karena Dewa sangat pucat sekali, namun Dewa tidak jujur dirinya mempunyai penyakit. Di adegan selanjutnya terlihat Neratu yang sedang berada di ruang tengah. Neratu sangat gelisah sekali karena menunggu pengacara yang akan datang ke rumahnya. Di sisi lain Neratu sedang melamun, tiba-tiba Suketi datang. Dan langsung Suketi bertanya bahwasanya, "Neratu, kenapa kau gelisah sekali?" Namun di situ Neratu minta tolong kepada Suketi untuk menelepon pengacara tersebut karena pengacara yang akan datang ke rumah sampai saat ini belum juga datang. Singkat cerita, Suketi langsung menghubungi pengacara itu. Di sisi lain, setelah dihubungi oleh Suketi yang angkat seorang perempuan, dan Suketi berkata kepada Neratu. Di situ langsung istrinya pengacara tersebut yang berada di rumah sakit yang menerima telepon, dan Suketi langsung mengasihkan telepon itu kepada Neratu bahwasanya yang mengangkat mungkin istrinya. Di adegan selanjutnya Neratu langsung mengambil telepon tersebut dari Suketi dan langsung bertanya. Dan di situ Neratu bertanya kepada istrinya yang ada di rumah sakit, dan istrinya pengacara tersebut menjelaskan bahwasanya suaminya telah ada yang membegal dan memukulin sampai koma. Dan di situ setelah diceritakan oleh istrinya bahwa pengacara tersebut telah koma di rumah sakit karena dipukulin oleh para preman. Dan di situ terlihat Neratu sangat terkejut sekali mendengar cerita dari istrinya. Singkat cerita, Neratu pun tidak panjang lebar. Setelah mendengar cerita dari istrinya pengacara tersebut bahwasanya pengacara sedang koma di rumah sakit, dan Neratu langsung menyuruh Suketi mempersiapkan bahwa Neratu akan bergegas untuk melihat pengacara itu ke rumah sakit. Di adegan selanjutnya setelah Neratu sedang bingung dan sangat gelisah sekali, datanglah Bupara, dan Neratu menceritakannya bahwasanya, "Parah, aku antar ke rumah sakit untuk melihat pengacara karena pengacara keadaan lagi koma habis dipukulin oleh preman tersebut." Di situ Bupara terkejut setelah mendengar cerita dari Bupara karena pengacara itu sekarang terbaring di rumah sakit karena dipukulin oleh para preman dan keadaannya koma. Di situ Bupara terkejut, berarti betapa bodohnya para preman itu yang suruhan Bupara. Kok bisa-bisanya pengacara tersebut sampai koma, padahal dia menyuruh cuma mengambil surat wasiat itu. Singkat cerita Neratu pergi dan Bupara pun melamun. Harus gimana menghadapi semua ini? Di situ Suketi bertanya kepada Bupara, kenapa dirinya kok bengong? Dan di situ Bupara pun langsung berpikir seandainya tidak ikut mengikuti kemauan Neratu, nantinya akan dicurigai oleh Neratu kepada dirinya. Singkat cerita Bupara pun bergegas untuk mengikuti Neratu ke rumah sakit melihat pengacara yang lagi koma. Di sisi lain, setelah para mau berangkat tiba-tiba datang Lipia dan juga Roni. Dan di situ Lipia pun mau ikut dan Roni pun bergegas akan mengantar Bupara dan Neratu ke rumah sakit. Singkat cerita Neratu sudah nyampe di rumah sakit. Memang kenyataannya benar pengacara tersebut koma, dan di situ terlihat istrinya yang sangat sedih sekali dan terpukul hatinya melihat suaminya telah terbaring keadaan koma gara-gara preman yang telah memukuli dirinya. Di situ langsung Neratu mendekati dan langsung bertanya kepada istrinya, "Gimana keadaan suami kamu?" Ungkap Neratu kepada isi pengacara tersebut.
Jawaban isi pengacara tersebut terlihatnya kayak gitu, "Nyai Ratu, suami saya keadaan koma karena sampai babak belur itu." Dan di situ terdengar oleh Bupara dan Bupara pun melihatin. Namun Bupara berkata di dalam hatinya bahwasanya, "Alangkah tololnya para preman yang disuruh aku, kok bisa-bisanya dihajar sampai babak belur, padahal dirinya cuma menyuruh untuk mengambil surat wasiat tersebut." Di sisi lain Roni melihatin pengacara yang sedang terbaring dan tiba-tiba melihat Bupara yang sedang kebingungan. Kecurigaan si Roni, si cucuk bau, kepada Bupara, dan di situ Lipia mendoakan yang tidak benar, bahwasanya siapakah orang itu yang telah memukuli pengacara tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain Nyai Ratu bertanya kepada istrinya, ini harus gimana mengatasi hal seperti ini. Di sisi lain Bupara sedang bingung, takut masalah ini terbongkar karena provokator ke permasalahan ini adalah di Bupara. Di situ Bupara pun bertanya kepada istrinya pengacara itu, "Kamu harus sabar." Dan istrinya pengacara pun menjawab, "Gimana harus sabar melihat suami terbaring keadaan koma? Aku harus melaporkan hal ini ke jalur hukum. Karena yang berbuat harus bertanggung jawab dan setimpal dengan permasalahan ini." Di situ sangat terkejut dan bengong. Seandainya preman tersebut dapat, mungkin Bupara pun ke bawah-bawah. Di situ terlihat Lipia yang sedang melihatin Bupara, ibunya, karena ibunya terlihatnya sangat gelisah sekali. Setelah diam, tiba-tiba datang 2 polisi yang mendatangi rumah sakit tersebut. Dan istri pengacara itu berkata kepada polisi itu, "Tolong lihatin Pak, keadaan suami saya. Suami saya sangat babak belur sekali karena dihajar oleh preman. Dan di sisi lain, ini harus ditegaskan keadilan dan harus ditangkap orang yang telah melukai dan menghajar suami saya dengan setimpal, bawa ke jalur hukum. Aku tidak terima dengan hal seperti ini," ungkap istrinya pengacara kepada polisi. Dan polisi tersebut langsung menceritakan bahwa bukti-bukti telah ada, dan bukti ini ada yang mengetahui bahwa pengacara ini dihajar di pinggir jalan dan seorang lelaki yang menemukannya. Dia mengatasnamakan Dewa Buana. Di situ langsung Lipia, Nyai Ratu dan Roni pun terkejut, apalagi Bupara. Setelah mendengar yang melaporkan hal ini ke polisi adalah Dewa Buana, dan Bupara pun sangat kaget. Di situ sangat terima kasih sekali istrinya pengacara karena hal ini sudah diketahui oleh warga, padahal itu cucunya Nyai Ratu. Dan di sisi lain, cerita demi cerita polisi tersebut yang sudah mendapatkan bukti-bukti dan akan melacak keberadaan para preman itu. Dan di situ Bupara sangat kaget sekali. Harus gimana kalau seandainya preman suruhan Bupara ketemu, maka dari itu Bupara habis akan masuk ke penjara. Di sisi lain Nyai Ratu pun sangat terkejut mendengar bahwa yang melaporkan hal ini adalah Dewa. Dan Nyai Ratu bertanya kepada polisi, "Di manakah sekarang anak itu yang bernama Dewa Buana?" Namun polisi ada pesan dari Dewa bahwa jangan ditunjukin keberadaan aku dan formalitas aku di mana aku berada. Singkat cerita, polisi setelah bertanya seperti itu, dia akan mencari para pelakunya yang telah menghajar pengacara tersebut. Nah, oke guys, sebelum lanjut ini sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya guys, doain para pemain buku harian Seorang Istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, mungkin sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.